Halo, selamat berjumpa dengan Sound Channel. Kali ini kita akan belajar bersama membuat soal online, artinya soal yang bisa dikerjakan oleh anak-anak di rumah masing-masing, sementara kita di rumah bisa menjadi admin dengan menggunakan laptop kita di rumah. Oke, kita mulai saja. Laptop sudah terkoneksi dengan internet. Kita sudah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuatan soal online nanti ini. Pertama, kita siapkan naskah soal yang akan kita buat dalam dokumen Microsoft Office atau Microsoft Word. Ini untuk contoh kami mempersiapkan 3 butir soal pilihan ganda dan 2 soal isian. Kita tutup dulu, kemudian kita buka Google. Nah, untuk membuat soal online kita memanfaatkan Google Drive. Kita ke sini, ke ujung kanan atas, klik banyak menu di sini. Kita menggunakan Google Drive ini. Kita klik. Nah, tampil seperti ini. Ini beberapa soal yang sudah kami buat. Untuk membuat soal yang baru, kita klik di sini, tab baru, klik, kita turun ke bawah, kemudian kita pilih Google Formulir, kita klik. Nah, tampil seperti ini. Misalnya kita akan membuat soal ujian untuk anak-anak. Dalam hal ini saya mencontohkan untuk anak SD kelas 6 untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Saya akan mencoba membuat contoh, misalnya kita tulis judul di sini. Soal ujian Satuan Pendidikan IPA 2020. Ya. Menyimpan, langsung terisi di sini. Kemudian deskripsi bisa kita isi misalnya nama SD misalnya. SD Negeri Rancamaya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian sebagaimana biasa soal itu selalu diisi pertama oleh peserta dengan identitas peserta atau siswa. Ini kita klik, kita buat untuk pengisian identitas nama, yaitu nama. Ini akan diisi oleh nama peserta. Nama. Kemudian ini bentuk soalnya, untuk pengisian data kita pilih bentuk jawaban singkat karena nanti akan dijawab oleh anak dengan nama masing-masing. Kemudian di sini kita jadikan wajib diisi, kita hidupkan atau kita aktifkan. Nah, nanti anak akan mengisi nama di sini. Lanjut, kita butuh identitas lain, misalnya nomor ujian atau nomor absen, silahkan saja sesuai kebutuhan. Nah, kita klik tanda plus ini, klik, akan muncul kolom baru untuk pengisian identitas yang lain, misalnya nomor ujian. Nomor ujian juga kita jadikan wajib diisi. Ini masih tetap jawaban singkat. Kemudian kalau kita cukup sampai di sini ya cukup. Tapi karena ini adalah ujian, supaya hanya bisa dibuka oleh peserta ujian,
maka kita buat password. Nah, bagaimana membuat password atau kata kunci? Kita pilih lagi tanda plus di sini, klik. Nah, muncul kolom lagi, kita isikan untuk kata kunci atau password. Oke. Nah, ini bila ini berubah menjadi pilihan ganda, kita ganti di sini, klik. Kita masih menggunakan jawaban singkat untuk pengisian identitas. Nah, kata kunci, kita akan buat kata kunci apa, passwordnya akan apa, kita yang menentukan. Nah, ini juga wajib diisi. Nah, untuk password ini kita butuh validasi. Kita klik titik 3 ini, validasi. Passwordnya dalam bentuk teks misalnya, atau angka atau apa terserah. Kita pilih teks, coba kita isikan password misalnya tag, misalnya pakai password ujian. Kita juga perlu membuat tanda peringatan apabila anak mengisi password salah. Kita beri peringatan, misalnya ulangi. Nanti akan muncul ketika si peserta ini salah mengisikan password, akan muncul peringatan ulangi. Sudah, ini untuk data atau biodata peserta ujian cukup. Nah, sekarang kita lanjut ke soal. Nah, soal kita sudah mempersiapkan dalam bentuk dokumen itu di Microsoft Word. Nah, pertama kita buat judul. Nah, untuk masuk ke soal, kita bukan mengklik tanda plus ini, tapi kita klik tanda ini. Ini maksudnya tambah bagian. Kita klik. Nah, muncul kolom baru. Misalnya kita akan mengisi bentuk soal yang pertama, pilihan ganda. Nah, ini misalnya ini deskripsinya adalah perintah mengerjakan soal. Misalnya, pilihlah jawaban yang paling tepat. Misalnya ini. Nah, setelah sampai di sini, kita ke sini dulu, ke pengaturan, setelan, klik. Untuk umum, apabila kita membutuhkan cara masuk yang agak rumit, misalnya menggunakan email, ini kita bisa manfaatkan fasilitas di sini. Tapi kita mau mencoba tanpa email, jadi ini kosong, kita kosongkan saja. Ini batas tanggapan, batas ke 1 tanggapan, artinya ketika ini diklik, peserta hanya bisa menggarap 1 kali, sudah tidak bisa lagi mengerjakan kedua kalinya. Nah, ini sementara ini kita biarkan saja supaya anak bisa mengerjakan beberapa kali. Itu pun bisa nanti kita atur jawaban mana yang akan kita ambil, misalnya jawaban pertama atau kedua dan seterusnya. Nah, kemudian ke bawah ini responden dapat, artinya peserta ini dapat mengapa. Edit setelah mengirim, nah ini tidak perlu. Lihat diagram ringkasan, ini juga tidak perlu. Ini kosongkan saja. Kita ke presentasi, tampilkan status progres. Ini bisa diklik, bisa tidak. Acak urutan pertanyaan, kalau ini diklik, dicentang, berarti pertanyaan untuk masing-masing anak akan berbeda urutannya akan berbeda. Ini sementara tidak usah, sesuai kebutuhan. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, ini juga tidak perlu. Ini berarti memberi kesempatan menjawab beberapa kali. Kemudian pesan konfirmasi. Ini adalah pesan ketika si peserta telah mengirimkan jawaban.
Nanti setelah selesai anak akan mengklik tombol kirim untuk mengirimkan jawaban. Nah, ketika anak mengklik akan muncul tanggapan, akan muncul konfirmasi sesuai yang kita kehendaki. Misalnya jawaban kamu sudah terkirim. Nah, misalnya begini. Nanti ketika anak mengklik kirim akan muncul tanda konfirmasi seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke tombol quiz. Nah, di sini yang paling penting ini kita aktifkan. Jadikan ini sebagai quiz. Kemudian nilai segera setelah step pengiriman, artinya ketika anak mengirim langsung dapat melihat nilainya. Kemudian apabila ingin dikoreksi manual oleh kita, oleh admin, maka ini yang dicentang, ini yang diklik. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai. Ini biarkan tercentang saja. Anak-anak bisa melihat pertanyaan yang belum terjawab, bisa melihat jawaban yang benar, bisa melihat nilainya langsung. Nah, setelah selesai nih kita klik simpan. Kembali ke halaman awal, kita tadi sudah membuat bagian baru lagi, yaitu halaman untuk pembuatan soal pilihan ganda. Nah, ini sudah, kita akan berlanjut membuat soal pertama atau nomor pertama. Kita klik tanda plus ini. Nah, muncul kolom pertanyaan. Nah, sekarang kita baru masuk ke soal yang sudah kita persiapkan di komputer kita. Ini sebagai contoh, saya mempersiapkan hanya 3 butir soal pilihan ganda dan 2 butir soal isian. Kita mulai soal pertama. Ini di sini ada perintah mengerjakan. Tadi di sana sudah kita isi secara manual. Kalau mau diganti ini juga bisa. Ini di copy paste ya. Klik kanan, copy. Kita kembali ke drive. Ini perintah ini bisa kita ganti. Nah, paste saja di sini. Nah, jadi seperti ini. Kita langsung ke pertanyaan. Kembali lagi ke soal. Pertanyaan nomor 1, di blok saja, kemudian klik kanan, copy, kembali ke drive, pastekan di kolom pertanyaan. Di sini kita pastekan. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita masukkan opsinya atau pilihan gandanya, pilihan jawabannya. Kembali ke soal, pilihan A sampai D kita copy, masuk ke drive, di sini kita pastekan. Nah, sudah masuk. Kemudian setelah masuk, ini tadi ketika membuat data anak, ini adalah pilih apa jawaban singkat. Sekarang kita membuat soal pilihan ganda. Ini sudah betul pilihan ganda. Ya, pilihan ganda ini jangan lupa. Kemudian kunci, kita butuh kunci supaya nanti langsung anak dapat melihat nilainya. Kita klik tombol kunci, kita pilih mana yang benar. Misalnya benda langit yang termasuk bintang adalah matahari. Nah, kita klik matahari sebagai kunci. Nah ya, kemudian ini ada poin. Poin ini untuk mengatur nilai. Misalnya kita membuat soal supaya anak mendapat nilai 100. Itu tinggal kita perhitungkan pilihan gandanya nanti poinnya berapa, isiannya berapa. Nah, untuk kali ini sebagai contoh, karena ini hanya ada 5 soal, untuk mudah saja poinnya saya buat 20. Setiap nomor saya buat 20 supaya nanti ketika betul semua dapat 100. Nah, untuk soal yang sesungguhnya kita harus atur untuk skor itu harus beda antara pilihan ganda dan jawaban singkat. Nah, ini untuk contoh saya buat sama saja 5 soal, poinnya atau skornya 20 supaya nanti ketika betul semua dapat 100. Nah, setelah poin kita tentukan dan ini adalah nomor 1, kita lanjut ke nomor berikutnya, kita tambah
dengan mengklik tombol plus. Sekarang kita akan ke soal nomor 2, kembali ke dokumen soal. Nah, ini adalah soal yang ada gambarnya. Kita nanti akan mencoba memasukkan gambar. Kita copy dulu pertanyaannya ke soal nomor 2. Kemudian ini ada tombol untuk memasukkan gambar. Nah, gambar yang harus kita masukkan ke sini itu harus sudah ada di dokumen di laptop kita. Nah, sementara ini masih di lembar soal. Nah, kita copy dulu ini ke dokumen. Caranya bagaimana? Ini kita di kolom pencarian laptop kita ketikkan snipping tool. Nah, ini muncul snipping tool. Klik. Nah, muncul, kita klik new, ini menjadi blur, kemudian tanda ini kita taruh di sini, kita klik kiri sambil drag masuk. Nah, seperti ini kita lepas. Nah, ini kita masukkan ke dokumen pada laptop kita, misalnya save as. Kita simpan pada folder picture misalnya. Picture ini sudah kita beri nama. Nah, itu adalah gambar tata surya. Nah, ini sudah ada. Nah, kita save saja. Ini menumpang lah, menimpa karena sudah ada. Kita tutup, kita kembali ke Drive. Ini kita tadi akan memasukkan gambar di sini. Kita klik tombol ini, klik, kemudian kita tunggu. Nah, kita cari gambar, klik, kita cari di folder picture. Tadi adalah gambar tata surya. Ini dia tata surya, klik open. Kita upload ke dokumen soal yang sedang kita buat. Nah, sudah masuk. Setelah masuk, ini bisa kita perbesar sesuai kebutuhan. Kita klik saja, di ujung sini bisa kita tarik untuk memperbesar atau sebaliknya. Nah, klik di luar, kemudian muncul tanda titik 3 ini untuk mengatur gambar, untuk diletakkan di sebelah kiri, tengah, atau kanan, atau ubah, atau hapus, atau tambahkan teks bila kita masih membutuhkan teks di area gambar ini. Kemudian setelah gambar masuk, kita masukkan opsi jawaban. Kita kembali ke soal, kita pilih 4 jawaban ini, kita copy, kita paste di opsi pilihan. Nah, jawaban sudah masuk. Kemudian ini sudah betul pilihan ganda. Kemudian kita buat kunci, klik kunci jawaban. Kita pilih kuncinya. Berikut ini adalah gambar tata surya. Ini kunci. Kemudian poinnya tadi kita samakan 20. Kemudian kita lanjut nomor yang ketiga, masih kita gunakan tanda plus ini. Kita masuk ke dokumen soal nomor 3, copy ke Drive, paste di sini. Kemudian opsi jawaban kita kembali ke soal, kita copy, kita masuk ke Drive, kita pastekan di sini. Kemudian kita buat kunci, klik kunci jawaban. Jawabannya adalah yang benar. Ini stasiun bumi. Poinnya kita isi 20. Nah, ini untuk contoh kita sudah buat 3 butir soal pilihan ganda. Kemudian kita ingin melanjutkan ke bentuk soal yang lain, yaitu isian singkat. Kita tidak mengklik tanda tambah ini, tapi kita klik tanda ini sebagai alat untuk menambahkan bagian. Kita klik,
Nah, muncul bagian yang baru. Nah, ini bisa kita isi dengan isian singkat. Nah, deskripsi bisa kita isikan dengan perintah. Kita kembali ke soal. Perintahnya adalah isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Kita copy, kembali ke drive, kita pastekan di sini. Kemudian kita akan masuk ke soal isian. Kita klik tanda tambah ini, klik, kita akan masuk ke soal isian yang pertama. Nah, ini pilihan ganda sudah harus kita ganti ke isian singkat, jawaban singkat ini harus kita perhatikan. Kemudian pertanyaan isian kita masukkan di sini, kita ambil dari soal. Kalau kita mau lanjut nomor 4 ya kita langsung aja di copy sampai ke nomor-nomornya. Copy, pastekan di kolom pertanyaan. Nah, observatorium Bosca berada di kota. Kita butuh jawaban yang pasti. Ya, kita butuh jawaban yang pasti. Ini tidak usah kita aktifkan. Karena kalau kita aktifkan, ini artinya anak harus mengisi. Kalau tidak mengisi, tidak bisa lanjut ke halaman berikut atau ke nomor berikut. Nah, kita buat kunci sekarang. Klik kunci jawaban. Kunci jawabannya berupa kata. Observatorium Bosca berada di kota Bandung. Kita buat kunci jawaban Bandung. Nah, ini si anak nanti harus menjawab Bandung dengan penulisan yang persis seperti ini. Tidak boleh ada kekurangan atau perbedaan huruf. Makanya kita perlu alternatif jawaban yang benar. Bisa saja anak menjawab dengan Bandung dengan menggunakan huruf kecil semua. Bisa juga anak menjawab Bandung, Jawa Barat. Ini kalau jawaban anak tidak ada yang sama dengan ketiga kunci ini, maka akan disalahkan oleh sistem. Maka kita perlu memberikan alternatif jawaban yang benar tapi yang banyak. Ini telah disediakan, tapi untuk contoh kita beri 3 saja. Nah, ini yang kadang-kadang membutuhkan pemeriksaan ulang oleh kita. Bisa untuk memperbaiki nilai yang sudah terlanjur jadi. Kalau ini jawaban anak betul tapi ada ejaan yang salah misalnya, ini akan menjadi salah dan bisa kita masukkan ke tambahan jawaban. Untuk mengoreksi jawaban anak kalau mau dikoreksi secara manual. Ini soal yang keempat atau pertama untuk isian singkat. Kemudian kita masukkan juga poinnya, masih disamakan 20. Kemudian ini sudah selesai, kita tambah soal berikutnya. Nah, soal nomor terakhir untuk contoh ini. Copy, masuk ke drive, pastekan di sini. Pilihan ganda ini harus diganti dengan isian singkat, jawaban singkat. Kunci jawaban, Jupiter adalah nama salah satu planet, sedangkan bulan adalah, jawaban pastinya adalah satelit. Bisa juga anak menjawab satelit dengan huruf kecil semua. Bisa juga anak menjawab satelit bumi. Nah, ini bisa diisi alternatif yang sebanyak-banyaknya supaya anak lebih banyak alternatif jawaban yang benar. Bisa satelit bumi dengan huruf besar di depan, atau bisa satelit bumi dengan huruf kecil semua. Ini untuk menyediakan jawaban bagi si anak. Ini sudah selesai. Nah, ini terakhir kita beri poin. Sudah selesai contoh soal dari pilihan ganda 3 nomor dan pilihan singkat jawaban singkat 2 nomor. Nah, ini setelah selesai kita coba preview. Nah, untuk melihat percobaan, klik
Nah, nanti akan tampil seperti ini. Anak-anak ketika mengklik link soal akan tampil seperti ini di HP mereka, di Android mereka. Nah, ini pertama mereka akan mengisikan nama. Coba kita praktekkan. Nama Anto, nomor ujian misalnya 200. Kata kunci tadi kita buat kata kuncinya adalah ujian. Nah, kita klik berikutnya. Nah, kita masuk ke soal pilihan ganda. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang tepat. Misalnya kita jawab, benda langit yang termasuk bintang adalah matahari. Kita klik matahari, anak mengklik matahari. Nomor 2, berikut ini adalah gambar tata surya. Anak mengklik tata surya. Kemudian informasi yang dikirim oleh satelit buatan akan diterima oleh, anak menjawab stasiun bumi. Nah, terus klik berikutnya. Ini adalah jawaban singkat atau isian singkat. Observatorium Bosca berada di kota, anak menjawab Bandung. Ini berarti benar karena pas dikunci itu ada Bandung. Jupiter adalah nama salah satu planet, sedangkan bulan adalah satelit. Nah, satelit. Ini sudah selesai. Setelah selesai, anak akan mengklik kirim. Nah, akan muncul konfirmasi jawaban kamu sudah terkirim. Lihat skor atau lihat nilai, klik oleh anak. Nah, anak akan mengetahui langsung skornya atau nilainya 100 gitu ya. Ini sudah di preview, sudah dicoba. Kita kembali ke editingnya. Nah, ini respon pertama atau sudah ada yang menjawab, ini akan masuk ke sini. Ini nanti ketika kita akan melihat siapa saja yang sudah mengerjakan, ada di sini. Dari analisis soalnya sampai ke nilainya ada di tombol respon ini. Kita masih dalam proses pembuatan soal. Tadi sudah selesai. Setelah selesai, kita simpan. Kita simpan di drive dengan cara mengklik. Sebentar, ini tampilan masih seperti ini. Ini masih bisa kita perbaiki supaya tampilan menjadi menarik, yaitu kita gunakan tombol ini, klik. Nah, ini ada pilihan header, pilih gambar, klik. Ini ada gambar bawaan ya, kita bisa pilih mana yang sesuai. Misalnya kita pilih gambar pensil ini, kita klik, kita sisipkan, kita tunggu masuk. Nah, tampilan jadi lebih elegan, lebih menarik. Ini juga bisa kita modifikasi dengan menggunakan teks, tapi harus kita edit di program editor, misalnya CorelDRAW, Photoshop, atau yang lain-lain. Ini kita bisa buat. Ketika kita membuat sendiri header, nanti pengambilannya lewat ini, unggah. Nanti kita akan diarahkan ke komputer di mana kita menyimpan gambar untuk header atau foto. Nah, untuk saat ini kita pakai yang bawaan dulu. Kemudian ini ada palet warna. Ini bisa kita gunakan untuk memberi warna pada tampilan halaman ini. Misalnya ini kuning, misalnya ini biru. Ini tambah warna, suka hati kita, merah. Sudah selesai, kita kirim, klik kirim, simpan, artinya kita simpan ke drive. Nah, setelah kita klik kirim, kita akan membutuhkan link yang mana nanti akan dikirimkan ke murid untuk diklik supaya bisa masuk ke soal. Kita butuhnya adalah link. Kita tinggalkan dulu yang berhubungan dengan email, kita langsung ke link. Nah, linknya sudah jadi. Ini link ini yang nanti akan diklik oleh murid atau peserta untuk bisa mengerjakan soal ini. Tapi ini terlalu panjang, bisa kita pendekkan di sini. Klik. Nah, ini jadi pendek. Kemudian, kalau kita masih belum puas dengan link yang seperti ini, kita masih bisa merubahnya.
tapi menggunakan aplikasi pihak ketiga. Misalnya kita langsung contohkan saja, nanti kita bisa mengganti ini di belakang dengan nama mapelnya. Nah, kita salin dulu, klik salin. Nah, kemudian kita pergi ke pihak ketiga. Saya dalam hal ini akan mencontohkan dengan website pemendek alamat, yaitu Bitly ini. Bitly. Kebetulan saya sudah membuat akun, jadi tampilnya seperti ini versi gratis. Nah, kita klik create. Nah, akan muncul kolom seperti ini. Tadi kita sudah klik salin pada alamat di soal, kita pastekan di sini. Nah, kita pastekan, sudah jadi linknya ini menjadi lebih pendek. Tapi kita belum puas juga, ini bisa diganti misalnya dengan USP IPA 2020. Nah, kita klik save, akan muncul di sini linknya. Supaya kita tidak membuka website Bitly ini, nah link ini kita copy saja. Kita klik copy. Nah, kita klik copy, kemudian kita simpan, bisa kita titipkan di WA. Misalnya kita punya WA cadangan, atau bisa ke WA anak kita untuk menitipkan link. Nah, ini sudah saya siapkan. Nah, saya titip ke anak saya untuk saya titip link. Nah, ini sudah saya titipkan. Nah, link ini yang nanti akan kita kirimkan ke peserta untuk diklik dan masuk ke soal dan mengerjakannya. Kalau kita tidak menyimpan di website di WA anak, kita juga bisa simpan di Word. Kita buka lembar baru Microsoft Word, new. Nah, kita buat di sini. Nah, kita simpan ya. Kita simpan, save as ke komputer kita, misalnya ke kumpulan soal. Kita beri nama link soal USP misalnya 2020. Nah, kita sudah menyimpan baik di WA anak maupun di komputer. Nah, demikian cara membuat soal secara online untuk bisa dikerjakan anak di rumah masing-masing menggunakan HP Android ataupun laptop apabila anak-anak punya, tapi target kita adalah anak-anak bisa mengerjakan lewat Android, praktis dan mudah. Demikian, semoga tutorial ini bisa membantu kita dalam memanfaatkan teknologi untuk pendidikan. Terima kasih, sampai jumpa.